Onigashima, pintu belakang. Sudah kuduga kalian pasti akan datang, ucap seseorang. Tampak di sana rombongan rescrap dihadang oleh Kanjuro dan para gifter. Aku memang tidak melihat jejak para samurai menyusup, tapi aku merasa tidak mungkin kalian tidak datang ke sini. Akulah yang paling paham betapa tangguhnya kalian, ucap Kanjuro. Kanjuro, ucap Raijo. Aku tidak akan membiarkan kalian lewat, ucap Kanjuro lagi. Aku mengenal wajah mereka. Aku melihat mereka 20 tahun yang lalu saat diskusi, ucap salah seorang gifter. Kau menciptakan pendekar yang bisa bertarung dengan kepala buntung. Ternyata gambarmu bagus juga ya, ucap Ijo. Bukankah mereka mirip dengan kondisi kalian? Demi pertempuran yang tak akan bisa kau menangkan ini, ucap Kanjuro. Kau pulang rupanya Ijo, ucap Kanjuro lagi. Leher kami tidak akan terpenggal. Lepaskan Momonosuke sama, ucap Raijo. Dia melawanku semampunya, karena dia tidak mau menjadi beban untuk kalian, ucap Kanjuro. Lalu Kanjuro pun mengingat saat Momonosuke berusaha melarikan diri darinya. Saat dalam perjalanan ke sini, dia mencoba meloloskan diri dengan pisau pendek yang dia dapat entah dari mana. Aku tahu dia tidak mungkin bisa kabur dariku, tapi dia berhasil melukai telapak tanganku. Aku jadi emosi. Jadi aku memberi hukuman sampai dia jatuh pingsan, jelas Kanjuro. Momonosuke sama, ucap Kiku yang tampak menangis. Tapi aku terkejut dia masih bertahan hidup. Mungkin berkat darah Oden yang mengalir dalam dirinya. Tapi sebentar lagi dia akan berakhir. Karena saat ini, acara eksekusi Momonosuke sedang berlangsung di panggung, ucap Kanjuro sambil tertawa. Kami hanya perlu menahan kalian di sini. Beberapa menit lagi, sejarah klan Kojuki akan berakhir, ucap Kanjuro lagi. Sebaiknya kau tutup mulutmu Kanjuro-san, sebab sekali kau kena tebasanku, lukanya akan membekas sampai ke akhirat dan menyiksa jiwamu selamanya, bagaikan salju yang tersisa di musim semi, teriak Kikunojo. Majulah kau, ucap Kanjuro. Pertarungan Kikunojo si salju kekal melawan Kanjuro pun dimulai. Tidak hanya Kiku yang bertarung, tampak Neko, Kawamatsu, dan Asura pun bersiap melawan para gifter. Mari kita mulai, ucap Neko. Ayo, ucap Asura. Pertarungan Kiku melawan Kanjuro tampak seimbang. Sementara para rescrap tampak dengan mudah menghajar para gifter. Kau apakan kakimu itu? Tanya Ino yang melihat kaki dari Neko tampak ada pedangnya. Dengan begini aku bisa bertarung dengan gaya dua pedang, ucap Neko sambil menghajar para gifter. Di loteng, tempat Luffy dan Yamato, aku sebagai Kojuki Oden terus mencari informasi. Dan akhirnya tahu bahwa kau adalah adiknya Ace. Karena itu, aku pikir kau mau mengizinkanku ikut belayar di kapalmu, ucap Yamato. Kau ini, semua orang suka dengan Kojuki Oden tahu. Mana mungkin kau diterima menjadi seorang Kojuki Oden, ucap Luffy. Yah, kau memang lebih cocok jadi Oden daripada aku sih, teriak Yamato. Aku lebih cocok menjadi Oden. Kenapa bisa begitu? Ucap Luffy. Walau mengaku sebagai Oden, namun kenyataannya aku ini tidak bebas gara-gara borgol ini, ucap Yamato. Sebenarnya saat ini aku ingin belayar ke laut bersama Ace, tapi sejak usia 8 tahun aku tidak bisa pergi dari pulau ini. Ini borgol yang sama dengan yang dipakai para tahanan, ucap Yamato. Benar, borgol ini akan meledak jika aku meninggalkan pulau ini. Jujur saja, aku sempat berpikir mungkin ini hanya bohong, ucap Yamato. Aku tidak habis pikir, orang tua mana yang rela anaknya diledakkan. Walau begitu, selama ada kemungkinan meledak, aku jadi takut, ucap Yamato lagi. Aku bisa bantu melepaskan borgolmu, ucap Luffy. Apa kau serius mau bertarung bersama kami? Asal kau tahu saja, aku akan tetap menghajar Kaido meski itu di hadapanmu sekalipun, ucap Luffy. Malah aku yang ingin menghajar dia. Sejak kecil, entah berapa kali aku melawannya, aku selalu saja kalah, ucap Yamato. Baiklah, aku akan membantumu melepaskan borgolmu, ucap Luffy. Aku kehilangan kebebasanku selama 20 tahun gara-gara borgol ini. Aku tidak percaya kau bisa melepaskannya, ucap Yamato. Di dalam istana, Kaido mulai berpidato. Nyalakan nenden musik visualnya, ucap seseorang. Tampak Kaido mulai berpidato yang disiarkan dengan nenden musik visual. Akhirnya dunia mulai bergerak. Pemerintah telah menghapus Shichibukai. Bukan mereka sudah gila, melainkan karena markas besar angkatan laut yakin sekali mereka bisa menekan kita dengan senjata baru mereka, ucap Kaido. Dan tampak Yamato dan Luffy juga menyaksikan pidato Kaido dari atas loteng. Tapi di saat pemerintah sedang lengah, kami sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan bajak laut Big Mom. Lalu kami akan mendapatkan senjata kuno, senjata terkuat yang ada di dunia ini, ucap Kaido. Tiba-tiba petir menyambar dinding ruangan tempat Kaido berpidato, dan tampak Big Mom muncul di balik keruntuhan bersama Zeus di tangan kanannya. Kaido, kau menyebut namaku ya? Teriak Big Mom. Anak buah Kaido tampak terkejut atas kedatangan Big Mom yang secara tiba-tiba tersebut. Dari dekat dia terlihat menyeramkan. Jadi dia yang disebut nenek terkuat, ucap para gifter yang melihat Big Mom. Zeus, ucap Nami yang tertimpa reruntuhan bersama Carrot. Nami, ucap Robin yang melihat Nami. Kau lama sekali Lin Lin, ucap Kaido.
Yang penting aku tidak terlambat untuk eksekusinya. Tidak perlu serius begitu. Kalau kita terus bertengkar, kita tidak bisa mendapatkannya. Tapi karena sekarang kita sudah bekerja sama, semua itu sudah berada dalam jangkauan kita, ucap Big Mom. Dengar baik-baik, kita akan serius dengan agenda bajak laut kita untuk kedepannya. Akhirnya kita akan pergi untuk mendapatkan One Piece, ucap Kaido. Keberadaan senjata kuno pasti akan membuat dunia ketakutan dan akan menciptakan perang. Bersiap-siaplah kalian semua, karena itu adalah dunia brutal yang kita terus harapkan, ucap Kaido. Hebat sekali, ucap Orochi yang menyaksikan pidato Kaido. Karena itulah, ucap Kaido. One Piece, ucap Yamato yang tampak bingung. Akulah yang akan mendapatkannya, ucap Luffy. Wahai kalian para bawahan Orochi, saatnya kalian memutuskan. Angkatan laut sekalipun tidak bisa mengusik negeri ini dengan mudah, karena air terjun yang menjadi benteng alami negeri ini. Kita akan perbanyak pabrik senjata dan pekerjaan warga ibu kota bunga. Negeri ini akan menjadi surga bagi para bajak laut, sekaligus menjadi daerah hitam tanpa hukum yang berlaku, teriak Kaido. Tunggu dulu Kaido, ibu kota adalah wilayahku. Kau kira berkat siapa kau mendapatkan senjata selama ini, teriak Orochi. Dengan sekali tebasan pedang, Kaido pun memenggal kepala Orochi. Para Gipter tampak terkejut melihat Kaido memenggal kepala Orochi. Orochi sama, teriak Fukurokuju. Aku tidak peduli, ucap Big Mom sambil tertawa. Mau keluarga besar Kurojomi ataupun keluarga besar Kojuki, keduanya sama saja. Kuberikan kalian waktu 5 detik, wahai para bawahan Orochi, ucap Kaido. Itu Momo, Momo, teriak Luffy. Jangan teriak keras-keras, ucap Yamato. Dan tampak Luffy dan Yamato terjatuh dari atas loteng. Orochi sama dibunuh. Tapi kenapa? Padahal mereka sudah bekerja sama untuk waktu yang lama, ucap orang-orang yang melihatnya. Aku beri pilihan pada kalian para samurai. Kalian ikut menjadi bajak laut atau melawan aku dan mati di sini, ucap Kaido kepada Oniwa Bansu. Aku akan mengubah negeri ini menjadi kerajaan bajak laut dan mempersiapkan perang besar yang akan datang. Kalian akan mendapatkan lebih banyak pekerjaan bajak laut untuk kedepannya. Malam ini Pulau Onigashima akan kupindahkan ke ibu kota bunga. Negara Wano akan berakhir. Negara baruku ini akan kunamakan Onigashima baru. Putraku Yamato akan menjadi jenderal negara ini, teriak Kaido. Akhirnya kita menemukan Yamato sama. Kita harus beritahu para Tobi Rupo, ucap seseorang yang melihat Luffy dan Yamato. Mana mungkin aku mau jadi jenderal, dasar ayah sialan, teriak Yamato. Cepat antarkan aku sampai ke sana sebelum Momo dibunuh, teriak Luffy. Pulau Onigashima, pintu belakang. Tampak Kinemon dan Jiro menaiki anak tangga menuju pintu belakang Pulau Onigashima. Kalau begitu, semoga beruntung, Kinemon dan Jiro, ucap para samurai. Kalian juga, ucap Kinemon. Setelah sampai di pintu belakang, Denjiro dan Kinemon tampak terkejut dan telah ditunggu para Red Scrap yang lain. Terlihat juga Kanjuro dan anak buahnya sudah terkapar tak berdaya, dan mereka mengingat masa-masa kebersamaan para Red Scrap dengan Oden. Kinemon terlihat sangat marah, sementara Raijo dan Kiku tampak menangis. Kinemon menutupi wajah Kanjuro dengan topinya dan melangkah maju bersama Denjiro. Kalian semua sudah cukup menderita, ucap Kiku. Denjiro dan Kinemon tampak terkejut ketika melihat Izo. Izo, ucap Denjiro dan Kinemon. Kau sudah yakin mau mati di sini? Tanya Kinemon sambil berjabat tangan dengan Izo. Aku sudah bosan hidup sekarat, jawab Izo. Baiklah, kita harus bergegas, ucap Kinemon. Para Red Scrap pun bergegas menuju panggung pesta tempat Kaido berada. Sementara di panggung pesta, wahai kalian para bawahan Orochi, saatnya kalian memutuskan. Kalian ikut aku untuk merebut dunia ini atau melawanku dan mati di sini bersama Orochi, teriak Kaido. Aku tahu betapa kuatnya kesetiaan para samurai. Aku pun akan menghargai jika kalian memilih untuk melawanku, ucap Kaido lagi. Kami, Oniwa Bansu, pasukan ninja negara Wano, beranggotakan 5.000 orang akan tunduk pada Anda, ucap Fukurokuju. Kami pasukan samurai negara Wano, beranggotakan 5.000 orang. Mulai sekarang, kami juga akan tunduk kepada Anda, ucap Hotai. Orochi sama, ya sudahlah, ucap anak buah Fukurokuju. Syukurlah, aku tidak ingin tiba-tiba musuhan dengan kalian tahu, ucap anak buah Kaido. Tindakan yang tidak pantas sebagai seorang bushi, ucap kakek Hyo yang terlihat marah. Bosyogoro, ucap seseorang yang menahan kakek Hyo. Dengan begini, jadi jelas siapa yang kuat di sini. Tangkap mereka, ucap Big Mom. Baik Mama, ucap anak buah Big Mom. Tampak Nami dan Carrot sudah tertangkap oleh anak buah Big Mom. Lepaskan aku, berontak Nami. Selama Shinobu-chan tidak ketahuan, kami masih punya kesempatan. Kumohon, tolong lepaskan Momo-chan, ucap Nami dalam hati. Sementara itu, tampak Shinobu berlari melompat melewati anak buah Kaido dengan sangat cepat. Maafkan aku, Nami. Aku maju duluan. Sejak dulu Oden sama sudah tahu bahwa tidak ada gunanya membunuh Orochi. Sejak 20 tahun yang lalu, orang yang harus dibunuh hanyalah Kaido, ucap Shinobu. Sementara di panggung, hai bocah, sekarang negara Wano sudah kehilangan shogun mereka, juga para samurainya. Di saat ini juga, para penduduk ibu kota bunga yang bodoh sedang berpesta, tanpa mengetahui bahwa ini adalah malam terakhir negara Wano, ucap Kaido. Aku selalu berpikir, mana mungkin bocah cengeng sepertimu adalah putra Kojuki Oden. Aku merancang eksekusi ini untuk mengakhiri sejarah Wano. Tapi kalau ku ingat-ingat lagi, 20 tahun yang lalu, di istana yang terbakar itu,
Kau tidak menjawab pertanyaanku, ucap Kaido lagi. Kalau kau memang bukan anak dari Kojuki, Oden, dan Toki, aku akan membatalkan eksekusi ini. Bisa jadi aku yang salah. Jika kau ternyata bukan anak mereka, artinya kau tidak berdosa. Aku akan bertanya sekali lagi, hei bocah, siapa namamu? Teriak Kaido. Wah, Kaido sama sungguh bermurah hati, berbohong sepatah kata, dan bocah itu bisa selamat. Pikirkan nama yang unik dan lucu, ucap orang-orang yang ada di sana. Namaku adalah, ucap Momonosuke. Sementara di tempat Luffy dan Yamato, jadi anak itu, dia Kojuki Momonosuke yang asli, ucap Yamato. Benar, bahwa mereka masih hidup semua, ucap Luffy. Baiklah, sesuai janji, aku akan melepaskan borgolmu. Aku lepas ya, ucap Luffy. Tunggu, lemparkan borgolnya jauh-jauh kalau sudah lepas. Untuk berjaga-jaga jika borgolnya bisa meledak, ucap Yamato. Tapi menurutku harusnya borgolnya tidak meledak sih, ucap Yamato lagi. Luffy pun memegang borgol di tangan Yamato dan berkonsentrasi lalu mencengkeramnya. Borgol di tangan Yamato pun terlepas. Lempar, ucap Luffy. Borgolnya terlepas, ucap Yamato yang tampak terkejut. Mereka ke panggung. Yamato dan Luffy si topi jerami menuju ke panggung pesta. Lapor Fuju lewat Enden Mushi. Tidak akan kumaafkan Yamato, ucap Ulti. Sementara itu di tempat Chopper dan Usopp. Usopp, kita ke arah yang salah, ucap Chopper. Tapi kau juga mendengar siaran tadi kan? Momonosuke mau dibunuh, ucap Usopp. Usopp, kita dikepung. Apa itu raksasa? Ucap Chopper. Percayalah pada ketangguhan Franky Shogun, ucap Usopp. Sementara para Red Scrap dengan mudah menyusup dan menghajar para penjaga. Di tempat Law Kid dan Zoro, tampak mereka dengan mudah menghajar para anak buah Kaido. Di panggung pesta, Momonosuke mengingat Toki, Luffy, dan Oden. Kau adalah laki-laki yang akan memikul negara ini suatu hari nanti, ucap Toki waktu itu. Aku akan menjadi raja bajak laut, ucap Luffy waktu itu. Hah? Kau penasaran dengan asal-usul namamu? Ucap Oden waktu itu. Momo adalah kata yang memiliki arti tak terkalahkan, ucap Momonosuke. Namaku adalah Kojuki Momonosuke. Aku akan menjadi shogun negara Wano, teriak Momonosuke. Kaido tampak kesal, sementara anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Ayah, ibu, aku tidak bisa bohong. Kalau aku berbohong, aku merasa malu saat bertemu dengan kalian di akhirat, ucap Momo dalam hati sambil menangis dengan air mata yang mengucur deras. Hiyori, padahal aku ingin bertemu denganmu. Aku tidak ingin mati. Aku tidak mau menangis begini. Aku sungguh malu. Seorang busi harusnya tidak boleh menangis di depan orang. Aku sungguh malu, ucap Momo lagi dalam hati. Tiba-tiba, di panggung terjadi ledakan yang menghancurkan dinding. Ternyata ledakan itu berasal dari borgol Yamato yang sudah terlepas. Sialan, dasar gorila sapi. Dia benar-benar berniat untuk membunuhku, teriak Yamato menangis. Sekarang aku paham, dia bukan orang tuaku lagi, ucap Yamato lagi. Tunggu dulu ya mau, ucap Luffy. Barusan apa yang terjadi? Tadi apa yang meledak? Ucap orang-orang di sana. Namaku Yamato, bentak Yamato kesal. Untung kita sampai tepat waktu. Tapi yang akan memulai pertarungan ini bukanlah kita, ucap Luffy. Dan tiba-tiba di belakang Kaido, para Red Scrap telah tiba dan bersiap menyerang Kaido yang akan memukul Momonosuke dengan garda besinya. 3 alsar bajak laut Kaido tampak terkejut. Mereka para Red Scrap, ucap King. Mereka datang dari mana? Ucap Queen. 2 Raja Ming. Ternyata mereka masih hidup, ucap Jack. Izo menembakkan pistolnya yang mengenai pedang di tangan King. Izo, ucap King. Para Red Scrap pun semakin dekat dengan Kaido. Bukannya kau Kyoshiro, ucap Kaido yang melihat Denjiro. Buanglah namamu, buanglah semua akalmu, ucap Denjiro. Pertaruhkan nyawamu pada satu serangan ini, ucap Kinemon. Serangan kalian tidak akan mempan, teriak Kaido. Ini bukan waktunya untuk ngabuk, ambil senjata kalian, ucap Kaido lagi. Anak buah Kaido tampak terkejut melihat Kaido diserang para Red Scrap. Snot, teriak para Red Scrap. Para Red Scrap pun menyerang Kaido hingga panggung pestanya roboh.